Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah. Kali ini kita masuk ya di daulah yang kedua dari daulah yang memisahkan diri dari daulah Abbasiyah. Setelah kita mempelajari daulah Ayyubiyah, sekarang kita masuk di daulah Mamluk atau daulah Mamalik. Nah, ini adalah peta di mana daulah Mamluk berkuasa, yaitu meliputi dua wilayah. Ada yang pertama adalah Mesir, Egypt, dan yang kedua adalah Syam. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan dari daulah Mamluk atau Mamalik. Baik, kita akan pelajari bagaimana sejarah dari daulah Mamluk di Mesir dan juga Syam ini. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama kita akan mempelajari tentang asal usul dan berdirinya daulah Mamluk. Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Ya, dinasti Mamalik memang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak, kemudian dididik dan dijadikan tentara. Ya, mereka ditempatkan pada kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Nah, kemudian daulah Mamalik ini berdiri setelah terbunuhnya Raja Turahsyah. Ini dari sultan terakhir dari daulah Ayyubiyah ya. Dan menikahnya Syajaratud Dur, yakni istri dari Raja Saleh Najmuddin dengan salah satu dari tokoh Mamluk yaitu Izzuddin Aibak. Nah, dengan ini maka berakhirlah daulah Ayyubiyah dan berdirilah daulah Mamalik. Nah, kemudian ke sejarah Mamalik. Di sini ada masa kekuasaan dinasti Mamluk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Mamluk Bahri atau Bahriyah ya, yang berdiri sejak tahun 1250 Masehi sampai dengan 1277. Nah, kemudian periode yang kedua adalah kekuasaan Mamluk Burjiyah ya. Nanti kita akan bahas. Nah, dan Sultan ya, Sultan dinasti Mamluk ya. Pada periode pertama disebut dengan Mamluk Bahri. Disebut dengan julukan Mamluk Bahri karena mereka ditempatkan di pulau Raudoh di Sungai Nil. Ya, di sini mereka menjalani latihan militer dan pelajaran keagamaan, sehingga mereka dikenal dengan julukan Mamluk Bahriyah atau budak laut atau budak air. Nah, ya sekarang di Sultan Mamalik Bahriyah periode yang pertama ya. Yang pertama adalah Dohir Bibras, itu Sultan yang keempat. Maaf ya tulisannya salah. Ini Sultan yang keempat ya. Di antara tindakan ya yang besar yang pernah dilakukan oleh Dohir Bibras ini adalah berperang dengan pasukan Mongol dalam perang Ainun Jalut, perang Ain Jalut ya, dan berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulaggu. Nah, kemudian memperkuat pasukan dan sangat perhatian terhadap angkatan laut, membuat irigasi benteng dan masjid-masjid, kemudian mendirikan sekolah dan perhatian terhadap ilmu dan juga para ulama. Nah, ini yang dilakukan oleh Dohir Bibras ya. Tindakan-tindakan penting diantaranya adalah hal tersebut. Di perang Ainun Jalut ini beliau berhasil mengalahkan pasukan Mongol, di mana pasukan Mongol ini pasukan yang tidak terkalahkan ya. Sehingga pada kemenangan di perang Ainun Jalut adalah sejarah yang sangat menonjol pada waktu itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Sultan Qalawun, itu sultan yang ketujuh.
Di antara tindakan beliau adalah memerangi Mongol dan juga pasukan salib, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Dohir Bibras. Nah, kemudian juga bisa menguasai kota Tripoli. Nah, baik. Sekarang adalah Mamalik Burjiyah. Burjiyah, Burj artinya itu benteng, berasal dari budak-budak ya syarah kisah yang dibeli oleh Sultan Qalawun untuk ditempatkan di benteng-benteng di kota Kairo. Sultan yang terkenal adalah Sultan Buruk yang dianggap sebagai pendiri daulah Mamalik Burjiyah ini ya. Kemudian beliau melanjutkan jihad melawan musuh-musuh Islam dari kalangan Nasrani dan juga dari kalangan orang-orang Mongol. Nah, kemudian juga berhasil menaklukkan kota Siprus dan Rhodes. Ya, ini dari daulah Mamluk Burjiyah karena mereka ditempatkan di benteng-benteng sehingga disebut dengan Burj, yang artinya benteng. Nah, kemudian yang terakhir adalah akhir kekuasaan Mamalik. Yang menyebabkan ya, berakhirnya daulah Mamalik adalah yang pertama perebutan kekuasaan di antara para pembesar daulah. Ya. Kemudian juga tentang kelemahan ekonomi dan juga gagal teknologi perang karena masih sederhana ya, tradisional, yaitu hanya mengandalkan peralatan sederhana seperti tombak, pedang dan semacamnya. Nah, kemudian ini adalah peninggalan dari daulah Mamlukiyah yang bisa kita lihat sampai sekarang. Ini adalah benteng ya Qaitbay di Alexandria, Mesir. Nah, ini benteng yang lumayan tinggi dan juga kokoh. Kemudian ini adalah masjid yang juga dibangun sebagai sekolah ya yang besar dan juga megah yang berada di Mesir juga. Masjid ini dibangun atas perintah dari Sultan Hasan bin An-Nasir Muhammad bin Qalawun. Nah, dan masa kemunduran daulah Mamaluk tadi sudah kelemahan ekonomi dia diakibatkan karena defisit anggaran. Dan juga peradaban Islam pada daulah Mamluk ini sebenarnya sangat besar sekali peradabannya. Di antaranya adalah pada masa itu adalah menggunakan burung merpati sebagai sarana untuk mengirim surat atau terkenal dengan merpati pos. Nah, baik. Kemudian yang terakhir adalah peradaban Islam pada daulah Mamluk. Mamluk diantara yang menonjol adalah tentang pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Yang dimana waktu itu Mesir menjadi pusat ya ilmu pengetahuan dikarenakan menjadi tempat pelarian ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol ya sehingga Mesir menjadi pelabuhan para ulama di situ. Dalam sejarah besar ada nama-nama ulama yang ahli di dalam bidangnya seperti bidang ilmu astronomi, matematika dan juga ilmu agama. Ya. Ada seperti Ibnu Khalikan, ya. Ada Ibnu Tahribardi dan juga Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal ada nama Nasir Ad-Din At-Tusi, ada pengobatan Abu Hasan Ali An-Nafis. Sedangkan dalam ilmu keagamaan yang tersohor diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, As-Suyuti dan juga Ibnu Hajar Asqalani rahimahumullah. Nah, ini adalah ulama-ulama yang hidup pada masa itu yang kita kenal ya. Tentunya sudah kita akrab di tengah kita yaitu Ibnu Taimiyah, Imam Suyuti dan juga Ibnu Hajar Asqalani. Nah, barakallahu fikum. Nah, di antara tindakan para ulama di antara Ibnu Taimiyah yang penting waktu itu adalah tindakan beliau ikut ya menggerakkan atau mendorong masyarakat mujahidin untuk berjihad melawan tentara Mongol. Nah, ini sudah tercatat di dalam sejarah bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikut ya berjihad bersama mujahidin yang memerangi tentara Mongol. Nah, barakallahu fikum. Ini saja dari sejarah daulah Mamalik atau Mamlukiyah yang sudah
Kita baca dari awal sampai akhir ini yang berpusat di Mesir. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipelajari, bisa menjadi bahan pengajaran untuk kita semuanya. Nah, barakallahu fikum, sampai di situ dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.